Oke, selamat datang kembali teman-teman di channelku, di channel sing wis mbuh berubah-ubah isine apa enek. Pertemuan kali ini aku pengen memperkenalkan teman kerjaku, teman kerja saya yang beliau ini punya cerita yang sangat luar biasa di masa-masa perkuliahan, khususnya di daerah Kota Jember ya Mbak. Betul, Jember. Kota Jember. Jadi yes pokok intinya ceritanya itu luar biasa di kos-kosan. Tapi nanti paling kos-kosannya disamarkan sama Mbak Agung, namanya Mbak Agung. Teman kerja saya ini namanya Mbak Agung. Untuk lebih jelasnya nanti langsung saja diceritakan langsung oleh Mbak Agung. Nah, orangnya ada di sebelah saya teman-teman. Salam kenal. Salam kenal. Nah, waktu itu ceritanya gimana Mbak Agung kok bisa? Maksudnya dikatakan serem atau mungkin sampai keweden atau mungkin sampai pindah kos-kosan itu apa yang dialami sama Mbak Agung? Gini Mas Ino ya, waktu tahun 99 awal saya masuk perkuliahan itu saya di Jember. Saya pertama kali masuk di Jember itu langsung kos di Jalan Mastrip. Jalan Mastrip. Oh, nanti tak goleki lek corona. Jalan Mastrip itu. Kebetulan kos saya ini ada di salah satu gang di Gang Mastrip itu. Berarti masuk Mbak di gang. Masuk gang, betul. Masuk gang. Itu bisa lewat Kalimantan, bisa lewat Jalan Mastrip. Oh, Kalimantan itu nama jalan. Betul. Oh, Kalimantan itu nama jalan, Mastrip pun nama jalan. Nah, kebetulan posisi kos-kosan saya itu ada di pojok sendiri. Pojok sendiri, jalanannya menurun. Berarti nurun dulu terus pas pojok tikungan. Nah, setelah kos-kosan pas Sungai Bedadung. Oh, namanya itu Sungai Bedadung. Betul. Nah, Sungai Bedadung itu pas bersebelahan dengan kos-kosan saya. Nah, namanya juga anak kuliah banyak tugas ya Mas pada saat itu. Pas saat itu enggak ada komputer. Oh iya 99 ya Pak. Aku kelas piro ya? Sik mesin tik. Akhirnya jam saya mulai itu banyak laporan pada saat itu, memang pada saat itu banyak laporan. Tugas ya Mbak berarti. Tugas laporan untuk praktikum. Nah, akhirnya saya lembur sampai jam 1:30 malam. Nah, entah saya ini kecapean atau saya antara tidur dan tidak tidur ya. Setelah mengerjakan tugas, saya masuk kamar. Nah, karena capek mengerjakan tugas kan. Nah, karena sudah malam, saya kan kamarnya sendirian. Berarti satu kamar sendirian. Nah, satu kamar sendirian. Nah, pada saat itu setelah bersih-bersih masuk kamar, saya langsung tidur, tapi tidak tidur. Intinya masih apa namanya? Iling caranya ya. Seiling caranya. Burung kesirep ya. Betul. Seiling tapi saya sadar antara tidak sadar, tapi seiling lah. Nah, di atas kamar itu kan ada namanya krepyak. Jenengan tahu krepyak? Itu jendela kaca yang bukaan. Oh, sing lah misal dibuka langsung sekat-sekat. Betul. Nah, di situ tuh ada kaca krepyak. Terus itu saya tidak sadar, saya lihat ke sana. Langsung otomatis saya tidak tahu. Intinya saya itu entah disuruh lihat sana atau mungkin saya tidak sadar lihat sana. Spontan gitu Mbak? Spontan, betul. Nah, saya langsung itu padahal krepek itu sudah ditutup sama saya. Sudah dikunci. Nah, tiba-tiba ada kayak tangan bayi. Tangan bayi ini pucat sekali. Tangan bayi ini masuk. Di sela-sela krepyak itu. Betul. Padahal krepyak itu tidak terbuka. Ini bisa masuk tangan ini. Ini. Bayinya siapa? Ini saya tidak bisa ngomong, tidak bisa apa pada saat itu. Nah, setelah beberapa detik saya langsung sadar.
Saya langsung tersadar, saya langsung teriak ya, langsung keluar kamar, masuk ke kamarnya teman saya yang di sebelah. Apa Ogung katanya gitu. Gak apa-apa aku gitu. Aku enggak bilang. Enggak bilang aku kan gitu. Nah, setelah itu besoknya aku masih diam ini. Nah, ternyata bukan hanya saya yang diganggu gitu. Oh, sing diirui ku Mbak, sing diliatin bayi tetep tangan bayi. Bukan. Ini bukan tangan bayi lagi, tapi secara logika tangan bayi ini meskipun tangan sekecil apapun kan nggak mungkin bisa masuk ke krepek atau Mas. Apalagi kan, sudah tertutup ya Mbak. Kalau kemungkinan kalau krepek itu masih buka masih bisa lah, tapi masa ono sih bayi itu penean tinggi loh, betul, tinggi betul. gitu loh, gitu. Nggak mungkin kan. Nah, setelah beberapa hari ternyata ini ada juga teman saya yang posisinya di depan kamar saya. Itu malam-malam juga. Saya enggak tahu, saya juga enggak dia ngomong kok ruame katanya, kayak ada pasaran. Ya. Pasaran itu kayak anak-anak main-main gitu, Mas. Oh, anak-anak, Mbak. Itu banyak yang rame, anak-anak rame di situ. Di belakang dapur, ini kan posisinya dapur, kamar 2 termasuk kamar saya. Nah, ini posisinya dekat dapur itu ada kayak anak ruame main-main gitu loh, kayak pasaran, kayak main apa ya itu, dolanan apa ya Mas? Mungkin zamanku kecil Mbak ya, Mas, pasar-pasaran jual beli. Jual beli gitu ya. Itu ada kan penasaran kok rame di situ, sopo sing kurang turu kan gitu. Ternyata di situ ada banyak anak-anak kecil, katanya loh ya, namanya Ulit ini namanya. Ulit itu? Ulit itu teman saya. Temennya. Yang tahu pasaran tadi. Itu katanya ada banyak anak kecil di situ. Ya dolanan gitu, wis. Dia tidak menghiraukan Ulit ini tadi. Si anak-anak kecil tadi yang dilihat Ulit. Wis pokoknya sibuk sendiri main gitu, Mbak ya. Ulit juga ketakutan akhirnya masuk kamar. Nah, kamar Ulit sendiri. Ya, akhirnya setelah itu barulah besoknya mungkin 2 hari setelah itu kita sama-sama cerita kan. Nah, muka akhirnya ceritanya ke asal mula rumah ini ternyata gitu loh. Oh, berarti rumah sebelum jadi kos-kosan itu ada asal mula, ada sejarahnya. Ternyata bukan hanya saya dan Ulit yang diganggu. Ternyata senior saya pun pernah diganggu. Itu dulu itu sering ada kayak telapak jejak sepatu, bukan jejak sih namanya apa, bunyi sepatu jalan gitu loh, langkah orang gitu loh di dalam rumah Mbak. Iya, itu kayak orang jalan di depan kamar, kan kamarnya bentuknya L Mas, U bentuknya U, jadinya kayak orang jalan gitu tengah-tengah lorong-lorong gitu bukan Mbak? Bukan. Ini ruang tengah itu ruang bebas, los. Jadinya kamar bentuknya U. Sering dengar katanya senior saya. Nah, ternyata setelah cerita tadi, termasuk salah satu tetangga yang tahu sejarahnya rumah itu. Kan di depan rumah itu ada tetangga ya, yang tahu rumah ini sebelumnya jadi apa. Ternyata itu katanya dulu ini rumahnya itu rumah kayak rumah klinik gitu, Mas. Klinik berarti rumah sakit, bukan Mbak? Bukan, jadinya kayak orang klinik kayak umai bidan gitu loh Mas. Oh, praktek gitu Mbak? Betul, praktek di situ. Nah, katanya memang dulu katanya kalau mau apa namanya, ada anak-anak yang kecelakaan, maksudnya kecelakaan dalam artian MBA. Nah, itu bisa minta tolong ke sini. Berarti nganu. Yes, bahasa kasare hamil gitu Mbak. Betul. Tapi di luar nikah ya. Ya. Itu dulu minta tolong di sini, banyak yang dianu katanya gitu. Emang ini kayak klinik anak-anak gitu loh, kayak klinik apa ya namanya, bidan gitu loh Mas. Berarti anu Mbak ya. Praktek pribadi. Betul. Dibawa ke situ. Is bahasa LA aborsi gitu ya. Bukan? Saya tidak tahu bukan aborsi atau apa, intinya di situ dulu kegiatan seperti itu. Katanya dulu juga pernah ada seseorang yang ke situ minta tolong untuk itu. Tidak tahu itu di aborsi atau apa. Intinya
minta tolong ke klinik ini. Gitu. Emang klinik ini praktek bidan ini menangani mengenai hal tersebut. Gitu. Jadi aku terus penasaran, misalkan ini bener Mbak ya, misalkan bener apa namanya, adalah mungkin ada perilaku yang tidak sewajarnya di situ terkait aborsi misalkan. Itu terus dibuang kemana ya Mbak? Dibuang kemana? Nah, dikubur kemana lah, bukan dibuang sih, dikubur kemana? Kalau perkiraan saya, ya Mas, karena posisi rumah kosan saya ini yang strategis dengan sungai, yang langsung berbatasan dengan sungai. Kan segala pembuangan air dari kamar mandi dan sebagainya kan langsung dibuang ke sungai. Ini asumsi saya tidak menuduh yang dulu-dulu gitu loh. Ini asumsi saya, kan langsung berbatasan dengan sungai. Bayu. Saiki misalkan Mbak, aku punya rumah atau kegiatanku sehari-hari di sungai, setelah tempat iku mau, tempat klinik mau. Adalah dibuang di sungai. Peryo yes, ketahuan banyak orang Mbak. Loh, kan tidak mungkin kalau non sewu kalau menggugurkan bayi itu kan tidak mungkin lebih dari yang 3 bulan. Nah, mungkin kan mereka juga punya alat. Kalau yang lebih dari 3 bulan ini kan sudah berbentuk Mas. Tidak mungkin kan, kalau berbentuk kan jelas tidak dibuang ke toro kan Mas. Gitu. Nah, mungkin masih dalam gumpalan darah yang bisa diapakan kan tidak nggak bisa dikenali, belum berwujud lah. Tapi yo piye Mbak? Itu sih rumor. Dulu saya dengar itu rumor gitu loh. Kalau memang saya tahunya memang segala sesuatu pembuangan air yang ada di kosan saya itu langsung menuju ke sungai yang itu gitu loh. Kalau kiri kanan nggak ada sebidang lahan, tanah nggak ada Mbak? Itu padat penduduk Mas sebenarnya. Padat penduduk, tetapi memang pada saat itu posisi saya di pojok tikungan jalan, pojok gang, ada celah sedikit mungkin 2 meteran baru ada rumah. Terus depan juga ada rumah. Berarti pokok sejarah dari tempat itu sebelum jadi kos-kosan, itu kiri kanan tahu Mbak ya? Tahu. Itu katanya dulu klinik gitu loh. Praktek pribadi lah. Bukan klinik kan ada ya. Terus kalau Mbak, pas Mbak Agung sebelum menempati itu otomatis kan klinik ya. Nah, pergantian dari klinik menjadi kos-kosan itu Mbak Agung ke angkatan berapa itu? Oh, sudah beberapa kalinya. Oh, berarti udah lama Mbak ya tutup. Klinik itu berdiri tetangga ini anak-anaknya masih kecil. Masih kecil. Nah, sekarang saya pada saat kos di situ, anak-anaknya tangga itu tadi itu sudah menikah, berarti kan sudah gede berarti. Gede kan, berarti kan sudah berapa tahun berlalu gitu loh. Tuh. Berarti ya mengerikan lah misalkan ditelusuri. Maksudnya nggak heran lah Mbak kalau kegiatan pas malam itu ada langsung muncul bayi atau mungkin anak-anak kecil yang sih tapi sing katanya temannya jenengan apa ulit ulit itu mau anak-anak kisaran umur berapa Mbak sing main pasar-pasar? Kecil, anak-anak di bawah balita. Oh iya, berarti di bawah balita Mas itu katanya. Ya anak-anak, enggak mungkin kan anak-anak kalau mainan di jam segitu tidak ada akses masuk. Di situ pun tidak ada anak-anak, meskipun ada tidak ada yang seumuran. Betul. Kan enggak mungkin moro-moro masuk ke situ kan gitu. Oh, iku mau nganu sejarah tentang klinik. Jadi kos-kosan sebelum ditempati Mbak Agung itu klinik Mbak ya. Betul. Klinik. Kalau kejadian yang lain Mbak, selain yang terakhir pasar-pasaran nih. Ya tadi itu banyak, ternyata ada senior saya yang dengar ada langkah sepatu. Kira-kira apa Mbak langkah sepatu Mbak? Saya juga enggak tahu, intinya. Enggak ada rumor-rumor. Enggak ada, intinya sering mereka dengar itu. Awal-awal memang langkah sepatu gitu. Tapi di dalam rumah malam-malam langkah sepatu kayak sepatu high heel gitu Mas. Oh, yang plek. Nah, bukan yang cat, karena mungkin anak-anak pulang malam bisa jadi kan. Ini tapi kan enggak mungkin. Di kosan saya itu jam malam berlaku Mas, meskipun tidak ada ibu kos.
Di atas jam 10 gerbang ditutup sudah. Yang nutup Mbak? Anak-anak kos? Anak-anak kos. Karena ada salah satu anak kos yang dipercaya oleh ibu kos. Ibu kos ini kan tidak tinggal serumah dengan kita. Jadinya meskipun di situ tidak ada ibu kos, kita tetap ada jam malam. Lebih dari jam 10 kita tidak diperbolehkan masuk. Meskipun misalkan ada salah satu anak kos yang mungkin lembur di kampus atau dolan yang di gitu Mbak, itu bawa kunci enggak boleh. Enggak boleh. Intinya semuanya jam 10. Kalau lembur ya berarti langsung ngawes. Intinya izin kemana, bungkuk nginep ning kancamu dan sebagainya. Ya izin berarti kan gitu. Berarti ya sebenarnya ya enggak dibilang ketat sih, tapi menjaga ya Mbak. Betul, ya. karena menjaga. Yang di situ yang kos di situ semuanya putri. Jadinya ya alhamdulillah yang kos di situ tuh semuanya apa ya Mas? Intinya sopan-sopan lah. Tidak yang bejujal. Nah, betul. Intinya masih bisa menjaga gitu. Meskipun tidak ada yang mengawasi. Gitu. Itu tadi pengalaman saya, entah saya itu halusinasi atau memang saya kecapean. Intinya secara logika kan tidak mungkin tangan bayi bisa masuk ke krepyak itu. Nah jadi seperti tadi Lur, ceritanya Mbak Agung di kota ya Mbak ya, kota Jember ya. Betul, kota Jember di jalan mbuh lali apa itu jalan Mas Trip. Bisa lewat Mas Trip, bisa lewat jalan Kalimantan. Yang rumahnya Jember, yang kos-kosannya di Jember daerah situ. Tapi ini enggak apa ya ngaran ya. Enggak mengerucut ke salah satu kosan itu karena Mbak Agung juga enggak menyebutkan nama kos-kosannya, ibu kosnya siapa juga enggak menyebutkan. Ini selanjutnya Mbak Agung juga punya cerita Lur di SMA ya Mbak ya. Tuh, SMA. Di SMA karena aku juga tahu sih SMA-nya Mbak Agung ini adalah SMA yang kalau di kabupatenku itu terkenal SMA yang agak apa ya dihuni gituan Mbak ya. Angker bahasa konyolnya angker Lur. Jadi ya nanti kita bakal mendengarkan cerita dari Mbak Agung. Ini disensor Mbak ya, nama SMA-nya. Betul. Nah, betul. Oke Mbak Agung silahkan. Oke. Saya sebagai salah satu alumni SMA tersebut ya. Ini mungkin entah rumor atau apapun, intinya banyak sudah dengar. Karena memang SMA saya ini kan bekas sekolah SPG Mas, sebelum jadi SMA. SPG itu sekolah pendidikan guru. Oh, pendidikan guru. Betul. Nah, ini sekolah ini bangunannya kan lama. Bangunan kayak bangunannya Belanda gitu, bukan bangunan baru. Oh, berarti sekolah lama lah. Intinya yang bangunannya gede-gede, terus kayak bangunan rumah orang Belanda gitu loh. Nah, terus kedua, posisi sekolah saya ini kan di desa, masuk, terus luas. Luas itu halamannya Mbak? Betul, luas. Sekolahnya luas, banyak pohon-pohon besar-besar di situ. Nah, saya kan waktu itu masuk kelas 1-5 kalau nggak salah. 1-5 sudah banyak rumor di situ. Tahun berapa ya Mbak? Saya masuk SMA itu tahun 96. Aku umur setahun. Saya masuk SMA 96. Nah, saya sudah banyak rumor. Memang kalau orang baru masuk SMA tersebut, wong ngomong ki singlu Mas. Tahu singlu? Singlu iki koyoke wingit Mbak, bukan? Nah, wingit tapi koyok apa ya? Gak padang gitu loh. Lebih mungkin sepi terus. Karena luasnya. Lembab terus, gitu Mbak ya. Pokoknya hawane dingin gak enak. Gitu loh. Singlu. Nah, akhirnya salah satu ruangan di sekolah saya itu kan ada namanya aula Mas. Aula. Di aula itu ada lukisan yang ini nanti jadi rumor gitu loh. Ini benar atau enggak, tapi itu sudah jadi perbincangan. Rumornya kan ini kan ada gambar di aula itu ada lukisan gambarnya Gatot Kaca.
Oh, wayang, Mbak. Betul, Gatot Kaca besar di tengah-tengah. Rumornya yang saya dengar ini bisa nari sendiri. Gambar, Mbak. Betul. Gambarnya itu kertas atau lukisan di tembok atau lukisan apa? di tembok. Oh, Lukisan di tembok karena letaknya aula ini di belakang sendiri. 15 ini bersebelahan dengan aula tersebut. Aula. Iya. Itu. Terus ya rumornya ini bisa hidup di gambar ini gitu loh. Sudah banyak yang apa ya, sing nemoni caranya gitu. Sudah banyak yang tahu bahwasanya entah itu memang dibuat seperti itu atau gimana. Ini rumor sudah tersebar. Gitu. Ya, saya dengar seperti itu. Terus karena banyak cerita yang lain, tapi yang saya dengar lebih apa ya, masing lebih akeh itu ya mengenai gambar dari Gatot Kaca tadi gitu loh. Aku juga pernah dengar sih, Mbak, itu. Tapi aku juga nggak pernah membuktikan. Tapi memang aku juga pernah dengar yang Mbak Agung ceritakan itu tentang Gatot Kaca. Jari nih, Mbak. Ya sebenarnya nggak boleh percaya jari ini karena kita kan nggak tahu kebenarannya. Jadi ada yang bilang itu gini, gambar itu Gatot Kaca itu kan sekarang dicat, misalkan gitu. Sekarang dicat, catnya ditunggu sampai kering lah. Besok hari besoknya lagi cat itu ngelupas, Mbak. Cat itu ngelupas, bentuk lagi ke gambar Gatot Kaca. Katanya kayak gitu, yang bilang orang-orang sana. Iku. Jadi ya pertama aku mendengar kan koyo piye lah ngarani. Ya percaya nggak percaya, tapi banyak yang bilang kayak gitu. Nah, terus pas waktu itu pernah kan ada festival musik pelajar di sana. Aku ndelalah ditugaskan dari sekolah itu, dari pengurus OSIS itu yang mewakili anak-anak teman-teman itu untuk ke sana, untuk rapat lah, Mbak. Ya aku toleh jane sing diaulane aku ya ngono. Karena pikirku gini, Mbak. Pertama pernah dengar apa lah ngarani tempat itu, terus tempatnya di aula, lah gambarnya di aula. Terus pikiranku kalau festival musik itu pasti kan ada tempat yang dikhususkan untuk itu, entah itu di halaman, entah itu di aula dan lain sebagainya. Karena mikirku aula itu gedung serbaguna, maka pikiranku itu festivalnya di situ. Nah, terus aku toleh ternyata aku nggak dimasukkan di aula. Terus pas hari festival ternyata di halaman. Kan sampean sendiri kan sudah tahu kan lingkungan dari SMA tersebut di mana. Sampai sudah masuk luas kan banyak pohon-pohon toh. Di depan itu ada pohon beringin, Mbak. Bukan beringin itu. Apa ya? Saman. Masa saman itu? Pohon saman. Gede Mas. Besar memang. Besar banget itu memang. Pohon saman. Terus sekolahnya juga lah nggak salah sih, Mbak ya. Lah aku nggak lupa itu masuknya ke timur itu jauh Mas. Betul. Terus sing ruangan paling timur. Timur itu yang mana? Kalau dari gerbang itu lurus ke sana. Ya, itu lurus ke sana itu pokoknya pokoknya bangunannya bangunan lama, bangunan lama, terus jendela-jendelanya itu pokoknya jendela zaman jadul. Betul. Terus sawang tok. Apa lah ngarane? Tapi ya bukan berarti aku mengesampingkan sekolah, mendiskreditkan sekolah itu enggak, tapi memang posisi waktu itu aku pas ke sana ngono kuwi. Ya, memang pada saat itu kan memang kan sudah saya tadi jelaskan dari awal bahwasannya ini adalah bangunan lama, bangunan kayak bangunan orang Belanda yang dulunya memang bukan khusus untuk SMA kan, dulunya itu SPG. Saya tidak tahu sebelum SPG ini jadi apa, karena di situ banyak lorong-lorong kan, kayak rumah sakit gitu kan. Nah, dan tuh aula ada di belakang sendiri. Paling timur nggak? Bukan. Belakang sendiri, pokoknya intinya belakang sendiri, berbatasan dengan masuk lorong tadi nih, masuk lorong dulu, perpus, ada lab, nggak salah lab biologi, terus aula, berbatasan dengan kelas saya dulu, 15. 96 ya, Mbak? 96. Aku kesana itu sekitar tahun 2013. 2013 saya sudah kerja, Mas. Nah, 2013 itu bangunannya masih seperti itu, Mbak. Masih sama. Sing tak ceritakan sing timur tadi, kalau nggak salah waktu itu catnya warna merah atau pink gitu loh. Pokoknya merah-merah ke arah ke pink. Terus jendelanya itu
Abu-abu. Abu-abu apa pokoknya kayunya itu kayak ada abu-abunya. Ya, tapi abu-abu. tapi kalau zaman sekarang kan cendela kan kaca, Mbak. Itu bukan. Itu masih kayak apa ya? Atau sing atas tok apa sing anu ya? Kayak jaring-jaring gitu loh, Mbak. Iya. Jaring-jaring. Itu kan kayu, nanti ada kalau di kelas 3 itu IPA 1, IPA 2, IPA 1, IPA 2, IPS itu kayu, di atasnya kaca, tapi kecil-kecil kotak-kotak. Tapi kalau yang IPS 2 nggak salah itu masih kayu semua, tapi di bawahnya polos, yang di atasnya kayak kerepak tapi dari kayu. Oh, apa paling mesti diganti ya? Lah kan rumah saya jaring-jaring. Apa namanya kayak ya jaring-jaring tadi mungkin, sampai ngomongnya jaring-jaring kan. Nah, itu di atasnya kayak ada apa namanya? Krepak, bukan. Krepak tapi dari kayu. Dari kayu. Okay. Berarti memang benar kalau orang-orang itu banyak yang bilang tempat itu mungkin berarti bangunan-bangunan yang barat sebelahnya gerbang, Mbak. Itu berarti bangunan baru. Bangunan baru itu justru yang di belakang. Udah malah yang di belakang. Belakang antara kelas 15 sampai dengan 17 itu bangunan baru. Berarti yang di bawahnya pohon saman bangunan lama. Bangunan lama. Betul. Kantor itu bangunan lama itu. Aku kapanannya lewat kono banter gak wani. Padahal becek, Mbak, rame. Rame alat ini banter. Ya karena aku pernah krungu ceritanya itu. Aku kalau pernah baca-baca di Google, di Wikipedia, banyak yang cerita katanya itu di situ ada yang kejatuhan ranting pohon, pas dilihat ternyata tangan manusia. Tapi nggak ngerti bener atau enggaknya, Mbak, ya. Itu masuk di Google lah, pernah baca itu rumor. Gitu. Kalau saya sendiri nggak pernah dengar. Kalau saya dengar itu hanya gambar Gatot Kaca yang bisa menari. Itu yang pernah saya dengar. Kalau yang lain saya nggak tahu. Oke, Lur, ceritanya ngono ki mau ya sebenarnya sangat menyeramkan kalau misalnya kita yang mengalami di tempat-tempat seperti itu. Oke, see you on the next video. Terima kasih buat Mbak Agung telah bergabung di podcast Abal-Abal. Buat teman-teman yang pengen nge-like silahkan di-like, yang pengen komen silahkan komen. Yang tahu sekolahnya, yang tahu kos-kosannya yang ceritakan oleh Mbak Agung, jangan ditulis di komentar tapi langsung saja survei ke sana. Jangan lupa subscribe dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.